Oleh karena saya ingatkan juga kepada para hadirin hadirat. Di antara karunia Allah kepada kita ada sarana media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp ini anugerah. Kita mudah untuk silaturahmi. Kita mudah untuk menjalin tali ukhuwah antara kita dengan saudara-saudara kita. Ya, ini bagus. Tetapi sekarang menjadi berlebihan. Setiap saat kita lihat apa? WhatsApp. Terlalu banyak teman. Kita tidak dilarang berteman. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Sebagian orang grup WhatsApp sampai 20. Ya, ente punya grup WhatsApp 2 saja bikin pusing. Tungtang. Kenapa? Satu WhatsApp anggotanya misalnya 50. Semuanya kan pasti kasih komentar. Kalau satu orang bikin status, yang lain pasti komentar. Dan antum pasti ingin baca komentar tersebut. Kenapa? Wah, ingin tahu apa sih? Ingin tahu. Antum bayangkan 2 grup aja bikin pusing. Apalagi kalau sampai 20. Grup bisnis, grup ini, grup poligami, grup dan itu benar ya. Grup cita-cita poligami. Semuanya ngobrol aja isinya padahal nggak ada yang berani. Bayangkan, habisin waktu banyak tungtang. Dan seru. Istrinya yang baca sakit hati. Dipraktekkan nggak berani. Oleh karena saya tidak melarang Anda punya grup. Boleh, tapi grup yang bermanfaat. Kalau Anda punya grup, meskipun dengan nama grup pengajian, tapi kalau isinya nggak bermanfaat, ya sesekali kita bercanda wajar. Tapi isinya bercanda terus, akhirnya apa? Mending kita tinggalin grup tersebut. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Makanya saya terus terang, saya sembunyikan nomor WhatsApp saya enggak, kecuali orang-orang khusus yang kalau enggak, mohon maaf. Saya berani mengatakan mohon maaf, saya rahasiakan. Meskipun saya tahu berat hati dia, Ustaz kok enggak mau sih? Ya bukan enggak mau. Kalau saya kasih ente, saya kasih dia, saya kasih si dia, saya kasih si doi, saya kasih, habis lah. Saya akan habis. Belum bertanya Ustaz. Ada yang bertanya apa hukumnya ini? Iya. Ada yang curhat, repot. Curhat baca gini-gini terus curhat semua isinya. Ya, saya berkewajiban untuk membantu orang-orang, tapi saya punya kewajiban yang lebih. Istri anak saya harus saya perhatikan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di antara hal yang buat kita bahagia tidak terlalu ikut urusan orang lain. Kalau itu bukan ranah kita, udah enggak usah. Ente enggak tahu alhamdulillah. Ya sudah. Ente sibukkan urusan ente dengan urusan privasi ente. Urus istri, urus anak-anak, urus kerjaan ente yang benar. Sehingga ada sisa waktu buat sholat, buat baca Quran, buat ikut pengajian, ya, buat dan macam-macamnya, Ya. Jangan terlalu sibuk urusan orang lain. Kenapa? Karena manusia hobinya komentar orang lain. Semuanya dikomentari. Ada khilaf di antara ustaz, nggak usah ikut. Kenapa ikut? Bukan kecuali ente ulama ingin menghakim 2 ustaz itu. Ente juga bahlul, ngapain? Nggak usah. Apalagi sebagian orang komentar padahal dia cuma mendengar dari satu sisi. Ada ustaz berselisih, ya wajar manusia. Yang tidak sampai gotong-gotong aja berselisih, wajar manusia. Ente dengar dari satu ustaz, ente ikut dengar itu, yang lain ente tidak dengar, ente ustaz yang itu goblok. Jangan. Kalau ente mau adil, ente dengar dari dua-duanya. Kalau enggak, sudah enggak usah dengar sama sekali. Husnuzon kepada dua-duanya sama-sama ingin mencari kebenaran, dua-duanya ingin mencari kebaikan. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda, sudah enggak usah sibuk. Akhirnya apa, ente seuzon sama ustaz yang selama ini Anda nuntut ilmu darinya. Kalau Anda mau, ente datang sama ustaz itu tanya. Kalau enggak usah urus dua-duanya. Sudah dengar nasihat, ya, sibuk dengan diri ente, yang penting nuntut ilmu. Kenapa ini menghabiskan energi? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, tidak ikut urusan yang bukan urusan kita. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Kita hanya mengerti urusan orang lain kalau kita ingin membantu, ada maslahatnya. Kalau enggak usah ikut nimbrung, enggak usah ikut komentar. Sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang merupakan privasi kita. Urus anak-anak, urus bisnis, urus istri, urus orang tua, ya. Urus orang tua. Kalau tidak, kita akan habis banyak waktu. Habis waktu untuk baca Facebook, habis waktu untuk baca WhatsApp, sehingga baca Quran tidak sempat. Ya. Kalau WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu, Quran seminggu yang lalu, kan begitu. Antum kira bahagia baca Facebook? Tidak akan bahagia. Bahagia baca Quran baru bahagia. Baca Facebook, ente ketawa-ketawa tapi ente belum tentu bahagia.
Apakah orang ketawa-ketawa menunjukkan baik? Belum tentu. Belum tentu. Kasihan istri mau ngobrol sama Anda, tidak, istri jengkel. Anda begitu mesra tatkala di mana? Di WhatsApp. Gimana enggak mesra, isinya poligami melulu. Ketawa-ketiyu. Begitu sama istri enggak sempat ketawa. Kayaknya berat untuk ketawa, enggak ada waktu untuk ketawa sama istri. Padahal waktu buat teman-teman, buat ini penderitaan para istri. Suaminya lebih ramah sama temannya daripada istrinya. Suaminya lebih menghabiskan waktunya sama temannya daripada istrinya. Saya bukan melarang Anda berteman dengan teman pengajian, tidak. Tapi ada yang lebih wajib. Yang lebih wajib adalah urusan privasi antum, untuk antum bisa bina dengan baik.